Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah di tahun 2022. Anggaran dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial kurang lebih sebanyak 76 triliun rupiah untuk bantuan sosial di tahun 2020. Nah, anggaran dana 76 triliun rupiah tersebut untuk bantuan sosial yang mana saja, teman-teman? Mari kita simak penjelasan dari Ibu Risma selaku Menteri Sosial Republik Indonesia. Pertama, saya ingin bercerita, ini data mungkin yang double ini sudah 10 tahun lalu, Bu. Mungkin Ibu dulu masih Kadis, saya masih Ketua DPR juga, Bu. Gitu. Jadi, setiap kami reses, masyarakat nanya, Pak Rudi, ini saya susah janda kok nggak dapat bantuan. Kilas balik ini Bu Menteri, data yang Ibu paparkan kemarin kita tidak bisa mendapatkan itu. Tetapi teman-teman ini kan berkunjung ke dapil, menemukan seperti yang Ibu temukan. Umpamanya yang paling terbuka, ada masyarakat yang sebetulnya tidak pantas kita berikan PKH karena sudah rumahnya gedong, punya kendaraan, tapi masih menerima. Dan bahkan bolak-balik kita bicarakan di sini, pada akhirnya ada yang mengusulkan, sudah kita cap saja rumahnya, gedongnya itu kita cap, rumah ini penerima bantuan PKH. Masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang merasa berbangga sudah diusulkan dikeluarkan tapi tetap menerima. Saya ini tetap menerima biar mau dikeluarkan, kira-kira begitu. Ada juga orang yang mau keluar tapi tidak bisa juga keluar karena menurut dinas dari kabupaten sudah diusulkan tapi tetap keluar juga. Itu satu ciri. Ibu sudah melaporkan ke KPK, melaporkan ke Kejagung, dan melaporkan ke BPK. Maka karena itu kami merasa bahwa Ibu sudah menyalahi yang Ibu temukan, karena Ibu masih salurkan juga. Itu mempermalukan namanya. Nah karena itu ini berakibat Bapak Ketua, 2022 berat rasanya memahami anggaran Kementerian Sosial bila tidak selesai 21 juta. Siapa, di mana, ditidurkan di mana, istilah nomenklaturnya ditidurkan ini pun ya tidak bisa, nggak ada seperti itu. Ya, jadi mungkin gitu ya Bapak Ibu anggota, kita kasih kesempatan Bu Risma, Bu Menteri untuk menyampaikan anggaran tahun 2022. Tapi dengan catatan tadi, data ini kita clearkan dulu, terutama data yang penerima manfaat yang sudah disalurkan, Bu. Silakan, Bu. terima kasih Bapak. Jadi pagu indikatif kami 72 triliun 256 miliar 327 juta 121 ribu, turun 15,35% dibandingkan tahun anggaran 72 78, Bu. 78 256 327 juta 121 ribu, turun 15,35% dibandingkan anggaran tahun 2021 sebesar 92 triliun 445 miliar 833 juta 789 ribu. Kemudian anggaran per program, yaitu program perlindungan sosial itu 76 triliun, yang terdiri dari belanja bansos dan ada beberapa PKH itu 28 triliun sekian, kemudian kartu sembako 45 triliun sekian. Ini yang belanja bansos. Kemudian belanja operasional barang kurang lebih ada 235 miliar. Jadi ini rinciannya per Ditjen. Kemudian tahun ini 384, kemudian untuk program perlindungan sosial itu 73, sehingga untuk dukungan manajemen 311. Kemudian untuk Ijen itu 38 miliar,
saat ini 37 miliar sekian. Kemudian Ditjen Jaya Sos itu semula 391, saat ini 382. Kemudian Resos semula 1,2, saat ini 1,097. Kemudian di Jamsos ini 30,6, saat ini 36,6 tetap. Kemudian di Jen PFM 57, 2001, 2002 45, 400 sekian. Kemudian Badiklit Peksos 329,5 menjadi 306,5. Anggaran yang di PFM itu turun tajam karena BST tidak ada. BST tidak ada, kemudian Rutilahu yang belum. Nah, kemudian di Ditjen ada beberapa item yang mungkin saya langsung saja belum ada. Jadi yang belum ada karena sudah ada pagu masing-masing, sehingga saat ini mohon maaf. Jadi contohnya misalkan mana ya? Nah, yang di Dayasos itu kemarin belum ada anggarannya, ada di maaf ini ya, ada di pengembangan kewirausahaan sosial bagi penduduk miskin. Ini karena sudah ada pagu-pagunya seperti itu, Pak. Ini belum ada anggarannya. Kemudian ada itu ya, yang berkurang itu ya. Tadi 2 katanya, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak, Bapak. Kemudian outputnya jadi kita mencoba, Pak, bagaimana dengan anggaran yang turun itu kita mencoba membuat output yang berbeda. Jadi contohnya misalkan tahun ini kami mohon izin kami merevisi untuk dari gedung kemudian ke bantuan untuk disabilitas itu kurang lebih 50 miliar. Ini yang kami berharap sebetulnya tahun depan itu ada bantuan untuk tunanetra, tongkat itu, kemudian akses untuk roda 3, itu kemudian ada kursi roda. Kursi roda ada 3 jenis yang kita bisa buat sendiri dan itu dikerjakan oleh para penerima manfaat yang disabilitas pula.